Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mauidatul Nisa akan menjelaskan materi tentang elastisitas permintaan dan penawaran dalam mata kuliah Ilmu Ekonomi Syariah. Selanjutnya, sebelum kita membahas ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu elastisitas. Nah, elastisitas ini merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan. Besar kecilnya kepekaan dapat dilihat dari besarnya angka koefisien elastisitas atau indeks elastisitas. Suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Terdapat 3 jenis elastisitas, yaitu yang pertama ada elastisitas harga, yang kedua ada elastisitas pendapatan, dan yang terakhir ada elastisitas silang. Elastisitas harga adalah perubahan jumlah barang yang kita beli karena terjadi perubahan harga. Nah, dalam elastisitas harga ini terdapat 2 macam jenis. Ada elastisitas harga permintaan dan ada elastisitas harga penawaran. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah besar perubahan permintaan yang terjadi akibat dari adanya perubahan harga. Besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut dapat diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas permintaan. Sebuah permintaan bisa dikatakan elastis jika kuantitas barang yang diminta akan berubah banyak akibat harga berubah. Sebaliknya, permintaan dikatakan inelastis bila kuantitas barang yang diminta hanya sedikit berubah akibat harga berubah. Rumus koefisien elastisitas permintaan atau ED. Koefisien elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga. Bisa juga dirumuskan dengan simbol ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Nah, di mana ED itu elastisitas permintaan, Q jumlah permintaan awal, P harga awal, delta Q perubahan jumlah permintaan, dan delta P perubahan harga. Seperti contoh yang sudah ada di PPT, pada saat harga 20.000, jumlah barang yang diminta 20 unit. Kemudian pada saat harga naik menjadi 25.000, jumlah barang yang diminta 10 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitas dari data harga dan kuantitas permintaan tersebut. Nah, rumusnya juga dipakai ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q sama dengan untuk 10 itu Q2 dikurang Q1 dan yang bawahnya itu P2 dikurang P1. Nah, itu hasilnya. Perlu diketahui bahwa dalam menghitung koefisien elastisitas, harga yang diperoleh adalah negatif. Nilai negatif ini disebabkan karena harga dan jumlah barang yang diminta mengalami arah yang berbalikan. Selanjutnya ada tingkat elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis. Artinya situasi ini terjadi apabila nilai koefisien elastis permintaan lebih besar dari 1. Nah, yang kedua ada permintaan inelastis. Situasi ini terjadi apabila nilai koefisien elastisitas permintaan kurang dari 1. Yang ketiga ada permintaan elastis uniter. Artinya situasi ini terjadi apabila nilai koefisien elastisitas permintaan sama dengan 1. Nah, yang keempat ada permintaan elastis sempurna. Situasi ini terjadi apabila nilai koefisien elastisitas permintaan sama dengan tidak terhingga. Dan yang terakhir ada permintaan inelastis sempurna. Situasi ini terjadi apabila nilai koefisien elastisitas permintaan sama dengan 0. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama ada posisi suatu barang atau jasa dalam tingkatan kebutuhan manusia. Apakah kebutuhan itu termasuk primer, sekunder, atau tersier? Yang kedua ada ketersediaan barang substitusi. Yang ketiga ada besarnya persentase dalam pendapatan konsumen yang dibelanjakan untuk membeli suatu barang. Nah, yang keempat ada jenis barang.
Selanjutnya ada elastisitas silang. Elastisitas silang ini merupakan persentase perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan persentase perubahan harga dari barang Y. Apabila kedua hubungan variabel X dan Y sebagai substitusi, maka tandanya positif. Sedangkan apabila komplementer, maka tandanya negatif. Untuk rumusnya ada ES sama dengan delta QX per 1/2 buka kurung QX1 plus QX2 tutup kurung dibagi delta PY per 1/2 buka kurung PY1 ditambah PY2 tutup kurung. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan ini merupakan untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari adanya perubahan pendapatan. Nah, dalam rumus itu dituliskan sebagai berikut. EY sama dengan delta Q per 1/2 buka kurung Q1 ditambah Q2 tutup kurung dibagi delta I per 1/2 buka kurung I1 ditambah I2. Faktor-faktor untuk menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Nah, yang kedua ada harga barang lain atau barang pengganti. Ketiga, pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, selera. Dan yang terakhir, jumlah penduduk. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah besarnya perubahan jumlah penawaran suatu barang atau jasa sebagai akibat dari perubahan harga. Penawaran suatu barang dikatakan elastis jika perubahan harga mengakibatkan perubahan besar jumlah yang ditawarkan. Sedangkan penawaran dikatakan inelastis jika perubahan harga mengakibatkan sedikit perubahan jumlah yang ditawarkan. Rumus koefisien elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan penawaran dibagi persentase perubahan harga. Bisa juga dirumuskan dengan simbol ES sama dengan delta Q dibagi Q ditambah delta P dibagi P. Bisa juga delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Elastisitas penawaran ditinjau dari sudut waktu. Yang pertama ada jangka sangat pendek. Jangka sangat pendek ini dimana tidak ada waktu bagi produsen untuk bereaksi menaikkan produksi bila ada kenaikan permintaan. Dalam jangka waktu ini kurva penawaran sudah tertentu yaitu inelastis sempurna dan berbentuk tegak lurus. Yang kedua ada jangka pendek. Kapasitas produksi perusahaan sudah tertentu dan tidak dapat diubah. Di sini kurva penawaran lebih elastis yaitu berlereng cukup curam dan tidak merupakan garis tegak lurus. Dan yang terakhir ada jangka panjang. Perusahaan mempunyai cukup waktu untuk mengubah atau menambah atau mengurangi skala pabrik. Di samping itu, perusahaan-perusahaan baru mungkin akan masuk ke dalam industri dan perusahaan-perusahaan yang sudah ada bisa keluar dari industri yang bersangkutan. Di sini menggunakan kurva penawaran lebih elastis dan berbentuk lebih landai daripada kurva penawaran jangka pendek. Sekian dan terima kasih, itulah yang bisa saya paparkan dalam materi tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat juga saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.